Selamat datang kembali di channel Navigasi Pribadi. Sebelum kita mulai, ada satu pertanyaan untuk kamu. Apakah kamu pernah merasa hidup ini terlalu sulit dan kamu merasa perlu untuk mengeluh? Kita semua pasti pernah, tapi tahukah kamu bahwa ternyata terlalu sering mengeluh bisa membawa dampak negatif yang cukup signifikan? Dan di video kali ini kita akan bahas dampak buruk dari sering mengeluh. Pertama-tama, mari kita bahas dampak pertama dari terlalu sering mengeluh. Dampak 1, memengaruhi kesehatan mental. Mengeluh secara berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental kita. Ketika kita terus-menerus fokus pada hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan, pikiran kita cenderung terjebak dalam siklus negatif. Ini bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Ketahuilah bahwa pikiran kita memiliki kekuatan besar. Dan jika kita terus-menerus memberi ruang pada keluhan, hal itu dapat merusak keseimbangan emosional kita. Contoh sederhana, bayangkan jika setiap hari kita bangun dengan mengeluh tentang pekerjaan, cuaca, atau masalah sepele lainnya. Lama-kelamaan, hal ini dapat memengaruhi pandangan hidup kita secara keseluruhan, membuat kita sulit untuk melihat sisi positif dari setiap situasi. Jadi, yuk kita bersama-sama mencoba untuk lebih sadar akan pikiran dan perkataan kita, serta mencari cara untuk menangani tantangan dengan lebih positif. Ingat, kesehatan mental kita sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Dampak kedua, menurunkan energi positif dan motivasi. Salah satu dampak buruk yang mungkin tidak kita sadari ketika terlalu sering mengeluh adalah menurunnya energi positif dan motivasi dalam diri kita. Ketika kita terus-menerus merasa tidak puas dan mengeluh, kita secara tidak langsung menciptakan lingkungan mental yang penuh dengan energi negatif. Dampak ini bisa terasa pada tingkat energi harian kita. Sebagai contoh, bayangkan kamu memulai pagi dengan mengeluh tentang segala sesuatu yang salah, dari cuaca hingga tugas-tugas yang menantimu. Ini dapat menguras energi positif yang seharusnya kita bawa sepanjang hari. Akibatnya, kita mungkin merasa malas untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, atau bahkan kehilangan semangat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jika kita ingin menjalani hidup dengan lebih bersemangat dan produktif, penting untuk menyadari dampak energi dan motivasi yang terkandung dalam setiap kata yang kita ucapkan. Alihkan fokus kita pada hal-hal yang dapat membangkitkan semangat dan rasa syukur. Dengan begitu, kita bisa menjaga tingkat motivasi dan energi positif dalam setiap langkah perjalanan kita. Dampak ketiga, merusak hubungan sosial. Terlalu sering mengeluh juga dapat merusak hubungan sosial kita. Teman, keluarga, dan rekan kerja mungkin mulai menjauh jika kita terus-menerus bersikap negatif dan selalu mengeluh. Orang-orang cenderung lebih tertarik pada energi positif dan suasana hati yang baik. Ketika kita terbiasa mengeluh, orang lain mungkin merasa sulit untuk bersama-sama atau berkomunikasi dengan kita. Mereka mungkin merasa terbebani dengan energi negatif yang kita bawa, dan hal ini bisa merugikan hubungan baik secara pribadi maupun profesional. Penting untuk diingat bahwa komunikasi yang positif memainkan peran kunci dalam membangun hubungan yang sehat. Sebaliknya, mengeluh terus-menerus dapat menciptakan jarak emosional antara kita dan orang-orang di sekitar. Jadi, jika kita ingin mempertahankan hubungan yang kuat dan positif, mari berusaha untuk mengurangi keluhan-keluhan yang tidak perlu dan lebih fokus pada hal-hal yang membangun dan mendukung hubungan sosial kita. Dampak keempat, menghambat kreativitas dan solusi. Salah satu dampak buruk dari kebiasaan mengeluh adalah kemampuannya untuk menghambat kreativitas dan kemampuan kita untuk menemukan solusi. Ketika kita cenderung mengeluh tentang masalah, kita mungkin lebih cenderung terjebak dalam pandangan negatif dan kesulitan untuk melihat peluang atau alternatif yang mungkin ada. Pikiran yang terbiasa mengeluh cenderung terkunci pada pemikiran-pemikiran yang membatasi, sehingga menghambat kemampuan kita untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi yang inovatif. Sebagai contoh, daripada mencari cara untuk mengatasi tantangan atau mencapai tujuan, kita mungkin lebih cenderung terjebak dalam lingkaran keluhan yang tidak produktif. Untuk mengatasi dampak ini, kita perlu melatih diri untuk mengubah perspektif. Sebagai gantinya mengeluh, cobalah untuk melihat setiap situasi sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Dengan berfokus pada solusi daripada masalah,
kita dapat membuka pintu bagi kreativitas dan inovasi yang akan memandu kita menuju perubahan positif. Jadi, mari bersama-sama mengasah kemampuan kita untuk berpikir konstruktif dan menciptakan solusi yang lebih baik. Dampak kelima, mempengaruhi kesehatan fisik. Dampak lain dari terlalu sering mengeluh adalah potensi pengaruh negatifnya terhadap kesehatan fisik kita. Studi telah menunjukkan bahwa stres yang dapat dipicu oleh sikap negatif dan keluhan berlebihan dapat berdampak buruk pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ketika kita terus-menerus merasa tertekan atau kesal akibat situasi yang tidak memuaskan, tubuh kita dapat mengalami peningkatan kadar hormon stres, seperti kortisol. Peningkatan kadar hormon ini dapat berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan tidur, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan bahkan masalah kardiovaskular. Jadi selain merawat kesehatan mental, kita juga perlu memperhatikan dampak fisik dari sikap mengeluh yang berlebihan. Menjaga pikiran positif dan mencari cara untuk mengelola stres dengan lebih baik dapat membantu kita menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan fisik secara keseluruhan. Ingatlah bahwa kesehatan mental dan fisik saling terkait, dan perubahan positif di satu aspek dapat memberikan dampak positif pada aspek lainnya. Dampak keenam, menurunkan daya tahan. Terhadap tantangan, salah satu dampak buruk yang sering diabaikan dari kebiasaan mengeluh adalah penurunan daya tahan terhadap tantangan atau kesulitan. Ketika kita terbiasa mengeluh setiap kali menghadapi hambatan, kita mungkin secara tidak sadar mengurangi keberanian dan tekad kita untuk mengatasi masalah. Sering mengeluh dapat menciptakan pola pikir yang cenderung meremehkan kemampuan kita untuk mengatasi kesulitan. Akibatnya, kita mungkin menjadi lebih rentan terhadap rasa putus asa atau kehilangan motivasi saat menghadapi situasi sulit. Penting untuk diingat bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan belajar. Dengan mengubah cara kita merespons kesulitan, kita dapat membangun ketahanan mental yang kuat. Sebaliknya, jika kita terus-menerus mengeluh, kita mungkin melewatkan pelajaran berharga dan kesempatan untuk berkembang secara pribadi. Mari bersama-sama menciptakan pola pikir yang melihat tantangan sebagai bagian normal dari kehidupan dan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Dengan begitu, kita dapat mengembangkan daya tahan yang diperlukan untuk menghadapi setiap aspek kehidupan dengan lebih mantap. Dampak ketujuh, membentuk lingkaran negatif. Dampak lain dari kebiasaan mengeluh adalah kemungkinan terbentuknya lingkaran negatif dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita terjebak dalam pola pikir mengeluh, hal itu dapat menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk diputuskan. Mengeluh secara berulang kali cenderung menciptakan siklus negatif di sekitar kita. Orang-orang di sekitar mungkin mulai merasa terbebani atau bahkan menjauhkan diri dari kita. Selain itu, kita sendiri mungkin merasa semakin frustrasi dan tidak puas dengan kehidupan. Lingkaran negatif ini dapat memperburuk masalah yang sebenarnya mungkin dapat diatasi dengan cara yang lebih positif. Dengan kata lain, mengeluh tidak hanya mempengaruhi kita sendiri, tetapi juga lingkungan sekitar kita. Untuk menghindari lingkaran negatif ini, penting untuk memahami dampak dari setiap kata dan tindakan kita. Alihkan fokus dari keluhan ke hal-hal yang positif dalam hidup, dan buatlah usaha untuk melihat sisi baik dari setiap situasi. Dengan cara ini, kita dapat memutus lingkaran negatif dan menciptakan pola pikir yang lebih seimbang dan positif. Dampak ke-8, menghambat pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi. Dampak lain yang mungkin timbul akibat kebiasaan mengeluh adalah penghambatan pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi. Saat kita terlalu fokus pada hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan atau kekurangan dalam hidup, kita cenderung kehilangan fokus pada upaya untuk belajar dan tumbuh. Mengeluh dapat menjadi benteng yang menghalangi perjalanan menuju versi terbaik dari diri kita. Daripada mencari solusi atau belajar dari setiap pengalaman, kita mungkin lebih cenderung terjebak dalam sikap negatif yang menghambat perkembangan diri. Untuk mengatasi dampak ini, penting untuk mengubah pola pikir menjadi lebih proaktif. Lihat setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Pertahankan sikap terbuka terhadap pengalaman baru, dan jadikan setiap kesalahan sebagai langkah menuju kesuksesan. Ingatlah bahwa pertumbuhan pribadi terjadi ketika kita melampaui batasan dan menghadapi tantangan dengan tekad untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi,
Mari bersama-sama tinggalkan kebiasaan mengeluh dan fokus pada perjalanan positif menuju pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Dampak kesembilan, merugikan reputasi dan peluang. Dampak terakhir dari terlalu sering mengeluh adalah potensi merugikan reputasi dan peluang kita. Sikap negatif dan keluhan berlebihan dapat menciptakan citra diri yang kurang menarik di mata orang lain, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dalam konteks profesional, atasan, rekan kerja, atau klien mungkin kurang tertarik bekerja dengan seseorang yang terus-menerus menyuarakan ketidakpuasan atau keluhan. Hal ini dapat mempengaruhi peluang karir, kenaikan jabatan, atau bahkan kesempatan bisnis. Di sisi personal, teman-teman atau anggota keluarga mungkin merasa enggan untuk berada di sekitar seseorang yang selalu bersikap negatif. Hal ini dapat merugikan hubungan interpersonal dan merusak dukungan sosial yang sangat penting. Untuk menjaga reputasi dan peluang hidup yang positif, penting untuk menjadi lebih sadar akan bahasa dan sikap kita. Alihkan perhatian dari keluhan ke hal-hal konstruktif dan positif. Dengan cara ini, kita dapat membina reputasi yang positif, membuka pintu peluang baru, dan memperkuat hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, itulah 9 dampak buruk yang mungkin terjadi jika kita terlalu sering mengeluh. Tapi tenang, bukan berarti kita tidak boleh mengeluh sama sekali. Ya, seimbangkan antara ekspresi perasaan dan mencari solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman yang mungkin perlu dengar ini juga. Sampai jumpa di video berikutnya.